Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bapuama di Toiba TV di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Saudara-saudara, beberapa saat sebelum video ini saya buat, saya melintas di Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan. Di situ saya teringat ada warung Steak and Shake milik Yusuf Mansur, salah satunya yang berada di lokasi itu. Saya kemudian membuat gambar di depan warung Steak and Shake tersebut. Saat itulah saya teringat dengan 14 orang karyawan Petren yang hari ini gugatan mereka terhadap Yusuf Mansur dan perusahaan Petrennya itu masih berada di tangan atau di meja Pengadilan Negeri Kota Bandung. Begini saudara-saudara, tetapi sebelumnya saya mau ingatkan sini dulu bahwa yang baru saja ditutup oleh OJK adalah perusahaan jam'an yang lain yang bergerak di bidang manajer investasi, yakni PT Petren Asset Management. Sedangkan yang akan kita bahas ini adalah karyawan yang berada dalam perusahaan PT Veritra Sentosa International atau VSI yang berkedudukan di Bandung, yang selama beberapa tahun yang lalu memproduksi apa yang dinamakan atau apa yang kita kenal dengan nama Petren, sebuah perusahaan MLM. Nah, saudara-saudara, untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan kembali bahwa sebelum Petrennya jam'an, PT Veritra Sentosa International yang di Bandung itu benar-benar mati, jam'an dan perusahaannya itu masih menunggak kewajiban terhadap 14 orang karyawannya. 14 orang karyawan ini yang menggugat jam'an lewat jalur hukum. Tetapi yang tidak menggugat atau yang seharusnya Petren menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap karyawannya itu lebih dari 14 orang itu. Saudara-saudara, 14 orang karyawan ini pada tahun 2022 itu menitipkan kuasa mereka kepada Zeni Mustafa dan Sudaryanto untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum di lembaga-lembaga terkait, termasuk di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Dari 14 orang karyawan itu, mereka menuntut hak mereka sebesar 616 juta rupiah lewat berbagai perundingan di pihak-pihak regulasi. Itu PT Petren, PT Veritra Sentosa International yang diwakili oleh direktur-direkturnya itu sudah menyanggupi akan membayar hak-hak 15 orang karyawan itu yang sebesar 616 juta. Mereka sudah menyanggupi akan membayar sebanyak 6 kali cicilan. Cicilan pertama sudah mereka bayar pada bulan Februari 2023. Apa yang terjadi saudara-saudara, itu adalah pembayaran pertama dan terakhir dari yang mereka janjikan 6 kali cicilan. Zeni Mustafa dan 14 karyawan itu terus melanjutkan upaya hukum mereka sampai di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Nah, bagaimana sampai hari ini status perkara itu, nanti saya akan memutar kembali pernyataan Zeni Mustafa dan perwakilan karyawan Petren itu pada video berikut ini. Saudara-saudara, berapa sisa uang yang harus dibayar oleh Yusuf Mansur dan perusahaannya itu Petren kepada 15 orang karyawan? Dalam catatan saya yang saya peroleh dari Zeni Mustafa, itu yang belum dibayar atau yang harus dibayar kepada 15 orang karyawan itu adalah 400 sekian juta. Satu jumlah yang sangat kecil bila dibanding dengan aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari satu titik saja, warung Steak and Shake yang berada di Jalan Tebet Timur Raya. Saudara-saudara, posisi terakhir pernyataan Zeni Mustafa yang saya akan siarkan dalam video berikut ini adalah pada bulan Maret 2023, lebih dari 1 tahun. Pengadilan Negeri masih menunggu ada beberapa hal yang harus
disempurnakan oleh Zaini Mustafa, kemudian melakukan eksekusi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Paytrend yang tersisa. Bisa jadi Paytrend sudah tidak punya lagi aset untuk dieksekusi. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat saja akhir dari perjalanan menggapai keadilan yang sedang diperjuangkan oleh 14 orang karyawan Paytrend ini. Saudara-saudara, video-video saya berikut ini mau mengingatkan kembali saja bahwa Yusuf Mansur, Anda itu masih punya kewajiban terhadap karyawan-karyawan Paytrend, karyawan-karyawan yang pernah bekerja untuk perusahaan Anda, yang walaupun hari ini sudah mati, tapi Anda masih punya banyak kekayaan untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan Anda terhadap karyawan-karyawan itu. Mudah-mudahan kita dengan video saya berikut ini kembali mengingatkan kita bahwa apa yang Yusuf Mansur ucapkan terhadap Paytrendnya itu boleh kita memutar kembali atau mencari kembali dalam channel-channel YouTube, bahwa apa yang Yusuf Mansur ucapkan terhadap usahanya itu Paytrend adalah bualan belaka. Bisa jadi bualan ini juga akan terjadi pada perusahaan atau usaha dia yang baru, yakni perusahaan Otobis. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto dan teman-teman mantan karyawan Paytrend hari ini berada di Pengadilan Negeri Bandung. Kota Bandung ya, Pak. Ya. Dalam rangka apa ini Pak Zaini? Jadi begini. Ya. Kedatangan saya ke Kota Bandung ini adalah ke pengadilan ini adalah mengajukan permohonan eksekusi, Pak. Ya. Berkaitan dengan perjanjian bersama yang sudah ditandatangani oleh 14 karyawan PSI Peritra Sentosa Internasional atau biasa dikenal dengan Paytrend. Sesuai dengan PB tersebut bahwa Paytrend itu mempunyai kewajiban terhadap 14 karyawan yang akan dicicil selama 6 bulan. Ya. Cicilan pertama itu dimulai pada Februari 2023. Ya. Ternyata Paytrend ingkar janji lagi atau tidak mau memenuhi kewajiban itu, hanya membayar 1 kali saja, Pak, ternyata. Di bulan Februari itu? Di bulan Februari. Ya. Kemudian untuk cicilan kedua di bulan Maret dan cicilan ketiga di bulan Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan ini mereka tidak mencicil atau tidak mengangsur lagi, Pak. Sehingga berkaitan dengan adanya PB tersebut, saya memasukkan permohonan eksekusi terhadap PB tersebut, perjanjian bersama tersebut. Eksekusi maksudnya meminta pengadilan untuk? Meminta pengadilan untuk memanggil Paytrend atau Peritra Sentosa Internasional untuk membayar yang belum dibayar, Pak. Begitu. Yang belum dibayar? Terus ya. yang akan dibayar itu bagaimana, Pak? Kan jadi baru kita mintakan juga. Ya. Kalau ini tidak ada tekanan dari pengadilan, tentu mereka akan senang-senang saja dan mereka memang biasa berbohong begitu. Jadi harapannya dipenuhi seluruh isi perjanjian itu dari mereka. Isi perjanjian kan sebenarnya hanya membayar haknya karyawan saja, Pak. Ya. Karyawan itu bisa ada hak gaji di sana, kemudian ada THR di sana, kemudian ada pesangon di sana, yang sudah kalau sampai sekarang tuh hampir 3 tahun tidak dibayar gitu, Pak. Jadi sekarang diserahkan ke pengadilan untuk menekan pihak Paytrend ya, Pak? Karena sudah ada perjanjian bersama, kemudian didaftarkan juga di Pengadilan Hubungan Industrial. Ya. Karena ini tidak dipenuhi, salah satu jalannya adalah mengajukan permohonan eksekusi. Ini suratnya nih, Pak. Ya. Jadi ini ada suratnya bersama lampirannya. Ya. Tetapi ini saya jadikan, saya minta sebagai tanda terima, Pak. Ya. Nanti setelah ini diterima di bagian umum, kemudian nanti akan didisposisikan ke bagian yang terkait, Pak. Pak Zaini, kalau
Paitren tidak juga membayar setelah diminta oleh pengadilan, apa yang akan terjadi, nanti pengadilan, Pak? Pak, yang akan menentukan, Pak. Ya. Tentu dengan tidak dibayarnya ini, nanti kalau sudah dari pengadilan memberikan teguran atau unmanning, Ya. kami kan juga dikasih tembusannya. Iya, ya. Nah, mereka yang nekan bukan lagi karyawan, bukan lagi saya, tetapi nanti pengadilan, Pak, negara, Pak. Gitu ya. Ya seharusnya ketika ini sudah masuk ke negara, tentu mereka mau bayar. Iya. Tetapi saya pun berkaitan dengan bukti unmanning itu, saya nanti juga kalau mereka tidak bayar, saya bisa menekan juga, baik itu ke Depnaker, Ya. Menteri Tenaga Kerjaan, kemudian Kanwil, kemudian Dinas. Saya juga bisa mengajukan itu kan, agar kalau orang yang bersangkutan yang mempunyai Paitren yang terdaftar di sana sebagai pengurus itu mendirikan PT atau pemegang sahamnya, tidak diberikan izin untuk lebih lanjut begitu. Gitu ya, Pak. Iya. Termasuk Yusuf Mansur dong, Pak. Ya, termasuk Yusuf Mansur. Ya. Karena Paitren ini adalah salah satu pengurusnya adalah Yusuf Mansur. Iya. Dan Yusuf, Ini teman-teman Pak Jenny yang dua ini klien Pak Jenny, Pak. iya, yang dua ini klien saya, yang dua ini. Mas, akang-akang ini dikenalkan dirinya mantan karyawan Paitren ya? Iya, betul. Baru satu kali dicicil ya? Ya. Jadi harapannya apa nih, Kang? Harapan kami sebetulnya tidak bertele-tele dan Ya. tidak banyak juga. Hanya Ya. satu saja, harapan kami penuhi saja hak dan sudah selesai. Gitu ya? Ya. Oke. Akangnya silakan. Ya, kurang lebih sama sih seperti teman saya Ruslan. Ya. Ya, harapan kami hanya ingin hak kami dipenuhi Iya. sehingga masalah ini bisa cepat selesai, bisa tidak berlarut-larut lagi Iya. seperti itu. Sebenarnya selain teman-temannya 14 orang, yang lain juga gimana nasibnya? Ya. Sama Pak, 14 orang tidak dibayar semua. Gak, maksudnya selain 14 orang kan masih banyak karyawan Paitren yang belum dibayar ya? Itu bagaimana tuh sikap mereka tuh? Ya, sikap mereka saya tidak tahu sih, yang Iya, penting iya. kami bergerak sesuai kehendak kami aja gitu. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Saya duduk di bangkunya tukang dimsum. Nah, di belakang saya ini warung Steak and Shake di Jalan Tebet Timur Raya. Jadi seperti kata Iqbal, setiap warung Steak and Shake itu berada pada jalan-jalan yang cukup strategis, termasuk di Jalan Tebet Timur Raya ini. Di sini banyak rumah makan, banyak kulineran di sini. Salah satu di antaranya warung Steak and Shake ini. Saya pernah bertemu dengan Yusuf Mansur sekitar tahun 2013 atau tahun 2014 yang lalu. Diperkirakan warung Steak and Shake ini berdiri sekitar tahun itu, sekitar tahun 2013 atau 2014. Cukup lama memang, dan dia menempati lahan yang cukup luas, lebih dari 500 meter persegi. Kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Iqbal bahwa Yusuf Mansur selalu membeli secara cash lahan tempat berdirinya warung Steak and Shake, maka bisa dibayangkan di Tebet Timur Raya ini diperkirakan tanah di sini harganya berkisar antara 30 sampai 40 juta rupiah per meter persegi, dan ini berada di pojok cukup strategis, dan warung Steak and Shake ini menempati lahan lebih dari 500 meter. Kalau saja apa yang dikatakan Iqbal itu benar adanya, maka utang Paitren terhadap belasan mantan karyawannya dengan jumlah kurang lebih 500 juta itu sangat sedikit bila dibanding dengan aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur ini, warung Steak and Shake.